Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusron Syarif, NIM 2018-53154. Saya di sini akan menjelaskan tentang COVID-5 dan implementasinya mata kuliah Audit Sistem Informasi. COVID merupakan Control Object Device for Information and Related Technology, adalah panduan kerja dalam pengelolaan teknologi informasi, disusun oleh ISACA, Information System Audit and Control Association, dan ITGI, IT Governance Institute. COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif yang membantu enterprise meraih sasaran dalam tata kelola dan manajemen TI di enterprise. COVID-5 bersifat umum dan dapat diterapkan pada berbagai ukuran enterprise, baik bersifat komersial, non-prof maupun pada sektor publik. Nah, ini merupakan evolusi COVID yang pertama dari tahun 1996 ada audit, pada tahun 1998 COVID-2 ada kontrol, pada tahun 2000 COVID-3 manajemen, dan pada tahun 2005 sampai 2007 COVID-4 atau 4.1 itu ada IT Governance. Pada tahun 2012 COVID-5 Governance of Enterprise IT. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan COVID-5 dengan COVID-4.1. Mempunyai beberapa perbedaan itu, terutama pembagian domain dan aktivitas proses kerjanya. Pada kerangka kerja COVID-5 terdapat pemisahan yang tegas antara tata kelola dengan manajemen. Dengan adanya pemisahan ini, maka memudahkan bagi institusi yang ingin secara jelas memisahkan antara tata kelola dengan proses operasional rutin. Nah, ini mengapa COVID-5 menyediakan kerangka tata kelola dan manajemen yang diperbarui dan sesuai untuk informasi enterprise dan teknologi yang terkait, mengintegrasikan seluruh kerangka dan panduan utama ISACA, serta selaras dengan kerangka dan standar utama lainnya. Nah, ini informasi merupakan sumber daya utama bagi setiap enterprise. Informasi dibuat, digunakan, dipertahankan, ditutup, dan dihancurkan. Teknologi memainkan peran penting dalam aksi tersebut. Teknologi tumbuh pesat di seluruh aspek kehidupan bisnis dan personal. Apa manfaat informasi dan teknologi bagi enterprise? Manfaatnya, enterprise dan eksekutif berkepentingan untuk mengelola informasi berkualitas pendukung keputusan bisnis, membangun nilai bisnis dari investasi TI, yaitu mencapai sasaran strategis dan mewujudkan manfaat bisnis melalui penggunaan TI secara efektif dan inovatif, mencapai keunggulan operasional melalui aplikasi teknologi yang handal dan efisien, mengelola risiko terkait TI pada level yang dapat diterima, mengoptimalkan biaya layanan TI. Bagaimana realisasi manfaat tersebut untuk membentuk nilai bagi stakeholder? Nilai bagi stakeholder. Untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, enterprise menerapkan tata kelola dan manajemen informasi dan aset TI. Dewan Enterprise Eksekutif dan Manajemen harus memperlakukan TI setara dengan bagian bisnis penting lainnya. Enterprise dituntut untuk memenuhi hukum, regulasi, dan kebutuhan kontraktual. Dalam penggunaan informasi dan teknologi, COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif yang mendukung enterprise mencapai sasaran dan menghasilkan nilai melalui tata kelola dan manajemen TI enterprise. Kerangka COVID-5. Secara sederhana, COVID-5 membantu enterprise membangun nilai yang optimal dari TI dengan mengelola keseimbangan antara realisasi manfaat dan optimasi level risiko dan penggunaan sumber daya. COVID-5 memungkinkan informasi dan teknologi yang terkait untuk dikelola secara holistik bagi keseluruhan enterprise, mencakup area bisnis dan fungsional secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan manfaat TI bagi stakeholder internal dan eksternal.
Nah, ini prinsip-prinsip COVID-5, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan stakeholder, yang kedua mencakup enterprise end-to-end, yang ketiga menerapkan single integrate framework, yang keempat memungkinkan pendekatan holistik, yang kelima memisahkan tata kelola dengan manajemen. Penurunan sasaran, pendorong stakeholder lingkungan, informasi teknologi. Kebutuhan stakeholder adalah realisasi manfaat, optimasi risiko, optimasi sumber daya, kemudian sasaran enterprise-nya, kemudian sasaran terkait TI, dan sasaran enabler. Nah, ini kebutuhan stakeholder harus bertransformasi menjadi strategi praktis perusahaan. Ya. Tujuan COVID-5 menerjemahkan kebutuhan stakeholder dalam tujuan yang spesifik dan praktis dalam konteks perusahaan, tujuan TI, dan tujuan enabler. Ini pendekatan holistik. Masing-masing enabler memerlukan input dari enabler lain dan menghasilkan output bagi enabler lain. Yang pertama, ini ada prinsip kebijakan dan framework. Adalah sarana untuk menerjemahkan perilaku yang diinginkan dalam panduan praktis untuk manajemen sehari-hari. Yang kedua, ini ada proses, menggambarkan sebuah set terorganisasi dari praktik dan aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dan membuat keluaran atau output untuk mendukung pencapaian tujuan TI secara keseluruhan. Yang ketiga, ini ada struktur organisasi, adalah kunci pembuatan keputusan untuk menciptakan kesatuan dalam sebuah organisasi. Yang keempat, ada budaya, etika, dan perilaku dari individu dan organisasi seringkali diabaikan sebagai faktor sukses dalam aktivitas tata kelola dan manajemen organisasi. Kemudian yang kelima, ada informasi, berhubungan dengan semua informasi yang dibuat dan digunakan perusahaan. Informasi dibutuhkan untuk menjaga agar organisasi berjalan dan dikelola dengan baik. Tapi pada level operasional, informasi sangat sering menjadi produk utama dari organisasi itu sendiri. Yang keenam, ada layanan infrastruktur dan aplikasi, termasuk dalam infrastruktur teknologi dan aplikasi yang menyediakan bagi perusahaan informasi mengenai proses teknologi dan layanan. Yang ketujuh, ada SDM, keahlian dan kompetensi, berhubungan dengan SDM dan membutuhkan penyelesaian semua aktivitas dengan sukses untuk membuat keputusan yang tepat dan mengambil tindakan pembenahan. Ini model referensi prosesnya. Ini enabling proses COVID-5, praktek manajemen. Ini siklus implementasi. Pada COVID-5, pada fase pertama yaitu ada what are the drivers,
itu mengidentifikasi perubahan pendorong yang menyebabkan berubahnya keinginan manajemen eksekutif, kemudian diekspresikan ke dalam sebuah kasus bisnis. Kemudian perubahan pendorong bisa berasal dari kejadian internal atau eksternal atau sebuah kondisi yang menyebabkan terjadinya perubahan. Fase kedua ini ada where we know, menyelaraskan tujuan IT relate dengan strategi serta resiko organisasi serta memprioritaskan tujuan perusahaan, tujuan TI serta proses yang penting. Tujuan organisasi dan TI terpilih, kemudian diidentifikasi proses yang kritis yang perlu untuk didorong kemampuannya untuk menjamin keluaran yang sukses. Manajemen perlu tahu kemampuan serta kelemahan saat ini. Fase ketiga yaitu ada where do we want to be, menetapkan target untuk peningkatan berdasarkan pada analisa gap untuk mengidentifikasi solusi. Tentukan prioritas untuk proyek-proyek yang sekiranya mudah untuk dicapai dan paling mungkin memberikan manfaat paling besar. Fase keempat ini ada what need to be done, merencanakan solusi yang layak dan praktis dengan mendefinisikan dukung proyek dengan cara menganalisa kasus bisnis dan merubah rencana untuk peningkatan. Dan yang kelima ini ada how do we get there, implementasi dari solusi yang diusulkan ke dalam praktik keseharian dan melakukan pengukuran serta pengawasan untuk menjamin bahwa keselarasan bisnis dapat tercapai dan performa dapat diukur. Dan yang keenam ada did we get there, fokus pada mempertahankan transisi dan peningkatan praktik tata kelola dan manajemen ke dalam operasional bisnis yang normal dan mengawasi pencapaian dan peningkatan tersebut menggunakan matriks performance. Kemudian fase yang terakhir ada how do we keep the momentum going, ada review kesuksesan dari inisiasi, identifikasi kebutuhan tata kelola atau manajemen dan memaksa adanya kebutuhan untuk peningkatan secara terus-menerus. Ini juga memprioritaskan kesempatan untuk meningkatkan tata kelola TI di perusahaan. Ini ada model kapabilitas proses. Yang pertama incomplete proses level 0, proses belum diimplementasikan atau gagal untuk mencapai tujuan dari proses itu sendiri. Tidak ada bukti adanya pencapaian yang sistematis pada tujuan proses. Yang kedua ini ada performance proses level 1, proses yang diimplementasikan berhasil mencapai tujuannya. Kemudian level 2 ada manage proses. Proses kini diimplementasikan ke dalam sebuah manage fashion, direncanakan, diawasi, dan diperbaiki. Produk yang dihasilkan atau dikerjakan mapan, dikendalikan, dan diawasi. Kemudian yang ketiga, level 3 ada established proses. Proses diimplementasikan menggunakan sebuah proses yang terdefinisi yang mampu mencapai keluaran proses. Dan level 4 ada predictable proses. Proses berjalan dengan definisi batas untuk mencapai keluaran proses. Level 5 yang terakhir optimizing proses. Proses secara terus-menerus meningkat untuk memenuhi tujuan. Ini contoh implementasinya, alurnya itu pertama ada pemahaman company, contohnya ini company profile RSMP, pemetaan arahan bisnis RSMP ke enterprise goal, pemetaan enterprise goals ke IT relate goals, pemetaan IT relate goals ke IT relate proses dan pada domain BAI, interpretasi domain BAI COVID-5, pengumpulan informasi dari wawancara, kuesioner, monitoring dokumentasi, klasifikasi knowledge proses, pengukuran capability level, evaluasi gap capability level, dan rekomendasi feedback terhadap rekomendasi audit. Ini proses bisnis RSMP nya. Contoh penurunan sasarannya ini stakeholder drive, implementasi sistem informasi, penanganan EHR, stakeholder need, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional, bermutu, terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Enterprise goal-nya meningkatkan produktivitas operasional dan staff. Nah, ini pemetaannya.
Contoh, penerapan EHR mendorong produktivitas operasional dan staf untuk mempercepat pelaporan statistik operasional rumah sakit, percepatan terhadap penerimaan pasien, serta percepatan produktivitas staf dalam menyediakan informasi kesehatan pasien. Ini mengelola program dan proyek. Deskripsinya, proses ini mengelola seluruh program dan proyek dari portofolio investasi melalui strategi enterprise dan jalur koordinasi, meliputi inisiasi, perencanaan, pengendalian, implementasi program dan proyek, serta penutupan melalui review pasca implementasi. Tujuannya itu untuk merealisasikan manfaat dan mengurangi risiko delay, biaya, dan penurunan nilai yang tidak diharapkan dengan meningkatkan komunikasi serta keterlibatan pengguna, menjamin nilai dan kualitas hasil proyek, serta memaksimalkan kontribusi investasi dan portofolio layanan. Contohnya itu tingkat kepuasan stakeholder dalam lingkup hidup program dan layanan yang berjalan, jumlah insiden terkait TI yang tidak teridentifikasi di awal program, jumlah proyek yang berjalan on time dan on budget. Ini pihak yang terlibat. Ini analisis gap dan rekomendasinya. Hasil pengukuran pada tadi yaitu manage stakeholder management menunjukkan bahwa activity berada pada level predictable, sedangkan secara reality baru mencapai level perform. Indikasi utama ditunjukkan dengan masih perlunya peningkatan intensitas pertemuan yang membahas evaluasi EHR di RSMP. Pembagian wewenang yang telah dilakukan oleh manajemen RSMP pada karyawan intern harus dioptimalkan perannya agar EHR bisa mengakomodasi kebutuhan RSMP dengan cakupan pada seluruh entitas. Ini contoh rekomendasi membangun dan mengelola rencana program. Susun rencana program yang mencakup seluruh proyek, kemudian tentukan spesifikasi sumber daya dan keahlian pelaksana proyek, kemudian tetapkan penanggung jawab masing-masing proyek, lalu tentukan cara komunikasi proyek yang efektif, awasi pelaksanaan program dan proyek sesuai dengan rencana, dan yang terakhir lakukan perubahan rencana program saat sebuah proyek selesai. Ini referensi materinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.